Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nuraini Rosida dari kelas Tadris IPS 4A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai lapisan tanah. Apa yang kalian ketahui tentang lapisan tanah? Lapisan tanah merupakan formasi atau susunan yang terbentuk dari beberapa tingkat dan secara spesifik dapat dibedakan secara geologi, kimiawi, dan biologis. Jika sebuah tanah dipotong secara vertikal, maka penampakan lapisan tanah akan terlihat sangat jelas karena pada setiap tingkat atau lapisan berbeda karakteristiknya. Secara umum, lapisan tanah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Lapisan tanah atas. Lapisan ini terletak hingga kedalaman 30 cm. Warnanya cenderung paling gelap dibandingkan lapisan di bawahnya. Terlihat lebih gembur dan semua mikroorganisme hidup pada lapisan ini. Lapisan ini sering disebut dengan topsoil. Lapisan tanah tengah. Lapisan ini ketebalannya antara 50 cm hingga 1 meter. Warnanya lebih cerah daripada lapisan di atasnya. Lapisan ini terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan sisa material topsoil yang terbawa air mengendap sehingga bersifat lebih padat dan sering disebut dengan tanah liat. Lapisan tanah bawah. Lapisan ini mengandung batuan yang mulai melapuk dan sudah tercampur dengan tanah endapan pada lapisan di atasnya. Di lapisan ini masih terdapat batuan yang belum melapuk dan sebagian sudah dalam proses pelapukan. Berada cukup dalam dan jarang dapat ditembus oleh akar-akar pohon atau tanaman. Lapisan batuan induk. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam yang terdiri atas batuan padat. Batuan pada lapisan ini mudah pecah, namun sangat sulit ditembus oleh akar tanaman dan air. Berwarna terang putih, kelabu hingga kemerahan. Lapisan batuan induk ini dapat dengan mudah terlihat pada dinding tebing terjal daerah pegunungan. Horison tanah. Horison tanah adalah lapisan tanah atau bahan-bahan tanah yang kurang lebihnya sejajar dengan permukaan tanah, serta memiliki lapisan yang berbeda. Horison tanah berbeda dengan lapisan pada tanah. Pada horison tanah, proses terbentuknya disebabkan perkembangan tanah, sedangkan lapisan tanah terbentuk karena proses pengendapan akibat adanya tenaga geomorfik. Berikut ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari horison tanah. Horison O adalah jenis horison tanah yang terdiri atas berbagai material organik seperti sisa dedaunan, bangkai hewan maupun tumbuhan. Letak horison O biasanya di permukaan tanah paling atas, namun juga dapat terkubur pada lapisan di bawahnya. Horison A merupakan horison tanah mineral yang terbentuk pada permukaan tanah. Horison A terdiri atas berbagai topsoil, yakni materi organik dengan warna gelap yang tercampur dengan butiran mineral karena efek dari aktivitas organisme. Horison E, jenis lapisan ini berada di bawah permukaan tanah yang telah kehilangan kandungan mineralnya secara cukup besar. Horison E kerap melekat pada jenis horison A dengan tujuan untuk menggantikan lapisan tersebut. Untuk membedakan dengan batas horison di bawahnya dapat dicirikan dengan warna lebih terang daripada horison B. Horison B. Proses terbentuknya horison B berada di bawah horison A, E, atau O yang telah mengalami perkembangan horison. Ciri atau tanda horison B yaitu terdapat konsentrasi residu debu kuarsa dan lempung sebagai hasil dari pelarutan karbonat dan garam-garam lainnya. Selain itu terdapat perubahan bahan-bahan dari kondisi asalnya.
Horizon C. Horizon C adalah lapisan bahan induk tanah. Pembentukannya dipengaruhi oleh sedikit proses pedogenik serta tidak memiliki karakteristik seperti pada horizon O, A, E maupun B. Letaknya berada di lapisan tanah terbawah yang terdiri dari batuan dasar yang melapuk. Horizon D atau R. Horizon D atau R memiliki lapisan batuan induk paling dasar yang terbentuk dari batuan yang sangat padat serta pejal. Pada area ini belum mengalami pelapukan pada batuan-batuannya. Batuan pada horizon ini terdiri atas granit, basal, batu pasir, batu gamping, dan lain-lain. Apakah horizon tanah berbeda dengan lapisan tanah? Ya, berbeda. Horizon tanah terbentuk disebabkan perkembangan tanah, sedangkan lapisan tanah terbentuk karena proses pengendapan akibat adanya tenaga geomorfik. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.